Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Prasetyo, kelas 12 IPS 4, asal sekolah SMA Negeri 3 Depok, untuk penugasan sejarah Indonesia. Dan yang terhormat Guru Pembimbing DRA Maesaroh, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat pembelajaran sejarah bagi kehidupan bernegara melalui perkembangan teknologi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah itu adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Menurut ahli sejarah dari Indonesia, Sartono Kartodirjo, sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Sejarah di dalamnya meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Melalui belajar sejarah, diharapkan manusia menyadari bahwa segala sesuatu tidak instan. Semua mengalami proses sehingga masa depan lebih baik. Kemudian terdapat 3 aspek dalam sejarah, yakni masa lalu. Masa lalu adalah gambaran mengenai kehidupan manusia dan budaya di masa lalu. Dengan cerita atau gambar masa lalu, generasi berikutnya bisa memperhitungkan sebab dan akibat terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian ada masa kini. Manusia sedang mengalami masa yang sangat penting karena menentukan masa depan. Pada masa kini, manusia menggunakan masa lalu sebagai sebuah pembelajaran untuk masa depan. Kemudian yang terakhir, masa depan. Masa yang akan datang di mana segala sesuatu masih terjadi, namun bisa ditentukan di masa kini yang akan memengaruhi. Kemudian, seperti kita ketahui, setiap hal tentu mempunyai perjalanan sejarah tersendiri. Mulai dari ilmu sejarah, terbentuknya bumi, perubahan peradaban manusia dari masa ke masa, terbentuknya suatu negara yang merdeka dan berdaulat, hingga sejarah berdirinya bangunan kuno yang menjadi saksi suatu peristiwa. Dari sejarah berdirinya bangunan kuno yang menjadi peristiwa. Dari berbagai sejarah yang ada, terdapat nilai-nilai yang menjadi pembelajaran tersendiri bagi masyarakat. Karena hal itulah, tidak heran jika sejarah menjadi salah satu subjek mata pelajaran yang selalu diberikan kepada pengajar di setiap bangku sekolah, mulai dari bangku SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Materi pelajaran sejarah yang diberikan pun beragam, sesuai dengan tingkatannya. Semakin tinggi yang jenjang pendidikan, biasanya akan mendapatkan materi pelajaran sejarah yang lebih luas. Kemudian manfaat sejarah dalam keseharian. Yang pertama, mengetahui asal-usul barang yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya adalah kita bisa mengetahui asal-muasal makanan yang kita makan sehari-hari. Misalnya adalah seperti tomat, nanas, cabai, dan coklat. Semua makanan ini bukan berasal dari Indonesia, bahkan bukan berasal dari benua Asia, namun berasal dari benua Amerika. Dengan mempelajari sejarah, kita tahu bahwa makanan ini pertama ditemukan suku Asia Amerika seperti suku Aztec, Maya, dan Inca. Kemudian makanan-makanan ini dibawa oleh orang Portugis dan Spanyol ke Asia. Kemudian yang kedua, memberikan kesadaran waktu. Artinya kehidupan yang terjadi dengan segala perubahan, perkembangan dan pertumbuhan terus berjalan melewati waktu. Kesadaran waktu juga sering disebut dengan kesadaran akan adanya gerak sejarah. Dengan mempelajari sejarah, seseorang atau bangsa akan bercermin dan kemudian menilai baik buruknya peristiwa yang merupakan prestasi atau kegagalan dalam kehidupannya. Hikmahnya agar selalu keburukan dan kegagalan tidak terulang kembali. Kemudian yang ketiga, mengetahui perkembangan teknologi dan peradaban. Kita bisa mengetahui perkembangan teknologi dan peradaban serta mengetahui proses bagaimana peradaban berkembang. Misalnya kita bisa mengetahui
bagaimana sistem penulisan menyebar ke seluruh dunia, dan dampak apa yang terjadi pada penyebaran sistem penulisan ini, seperti memungkinkan terbentuknya negara yang kompleks karena adanya birokrasi yang didukung oleh sistem tulis-menulis. Keempat, mempelajari kesalahan orang masa lalu agar tidak terulang lagi. Manfaat terbesar belajar sejarah adalah untuk tidak mengulangi kesalahan orang di masa lalu. Contohnya adalah kerusakan alam yang dilakukan oleh penghuni Pulau Paskah atau Rupa Nui. Demi membangun patung raksasa Moai, penduduk Pulau Paskah menebang habis pepohonan di pulau itu, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berakibat kelaparan dan terisolasi Pulau Paskah akibat tidak ada bahan untuk membuat perahu. Bila kita mengetahui sejarah ini, diharapkan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Kemudian ada manfaat sejarah dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menghargai jasa orang terdahulu. Dengan mengetahui sejarah, kita bisa menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan negara Indonesia, yang sudah merelakan jiwa raganya untuk negara. Kita juga bisa menghargai jasa para ilmuwan yang sudah membuat penemuan yang kita gunakan sehari-hari, seperti listrik, lampu, dan komputer. Yang kedua, memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa merupakan salah satu manfaat sejarah dalam kehidupan masyarakat. Dengan mempelajari sejarah, kita akan lebih memperjelas identitas nasional dan kepribadian bangsa. Sejarah merupakan pengalaman kolektif suatu bangsa di masa lampau. Segala hal yang dilakukan tokoh-tokoh yang sering disebut dengan pahlawan dapat dijadikan sumber identitas dengan memberikan makna untuk menentukan nasib perjalanan bangsanya. Kemudian yang ketiga, memperkokoh rasa kebangsaan atau nasionalisme. Manfaat sejarah dalam kehidupan masyarakat yaitu untuk memperkokoh rasa nasionalisme. Terbentuknya bangsa disebabkan karena adanya kesamaan sejarah di masa lalu, sehingga munculkan rasa keinginan untuk membuat sejarah besar bersama-sama di masa yang akan datang. Sejarah Indonesia atau perjalanan Indonesia sampai mencapai kemerdekaannya tentu menjadi ingatan kolektif yang dapat menimbulkan rasa solidaritas dan mempertebal semangat kebangsaan. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan kepada kalian dan kepada guru pembimbing. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.